Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran kama amar, hamdan yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim wa ahdim jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermajelis bersama. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semuanya. Saya senantiasa mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan ibu, bapak, dan keluarga semuanya senantiasa dijaga oleh Allah SWT. Mudah-mudahan senantiasa sehat terus, mendampingi keluarga, dan menunaikan tugas-tugas di yayasan. Bu Yuni, saya mau ngomong apa ini? Dari video. Screen-nya harus diri-diri kok. Baik, kita ingin Ibu dan Bapak sekalian bahwa keluarga kita menghadapi banyak kondisi dan tantangan-tantangan itu tetap kokoh dan kuat. Jadi keluarga kita itu kira-kira tidak mati gaya gara-gara kondisi apapun yang kita hadapi. Nah, kenapa begitu? Karena kita menyadari bahwa ini kata-kata John Different ya. Bukunya kita bahas bareng-bareng itu sama Mbak Diana Setiawati, sama Pak Cah dan beberapa teman-teman. Kenapa hal ini penting? Karena kita senantiasa menyadari bahwa keluarga itu merupakan fondasi dasar, penentu utama bagi terciptanya komunitas yang kuat. Jadi kira-kira kalau yayasan ini ingin membangun satu komunitas yang kuat, maka basic utamanya sebenarnya adalah keluarga-keluarga yang mengusung yayasan ini, yang menggerakkan yayasan ini. Kalau kita ingin komunitas sekolah kita, saya kira yayasan kita adalah yayasan yang berusaha untuk membangun satu komunitas yang kuat. Komunitas itu sudah sedemikian sangat luas, ada para wali, siswa dengan seluruh lingkungan dan keluarganya, itu bagian dari komunitas yang kita ciptakan. Dan komunitas yang besar itu hanya akan kuat kalau dia ditopang dari keluarga yang kuat pula. Kira-kira itu logika utamanya. Dan keluarga yang kuat nanti akan membentuk satu komunitas yang kuat. Komunitas yang kuat akan membentuk masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat akan membentuk negara yang kuat. Nah, itu landasan utama kenapa kita perlu untuk fokus nih pada perkara-perkara keluarga. Salah satu di antaranya adalah keluarga kita. Tetapi tidak sekedar itu, kita juga menyadari bahwa keluarga yang kuat itu adalah tempat bersemainya anak-anak yang kuat. Jadi tempat terbaik untuk menemukan anak-anak yang hebat itu sesungguhnya adalah pada keluarga-keluarga yang kuat. Kalau nanti kita bisa lihat anak-anak siswa-siswa kita itu yang mereka kuat biasanya berasal dari keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat itu tidak berarti bahwa keluarga itu adalah keluarga yang memiliki segalanya, tidak. Tetapi keluarga yang memungkinkan bagi anak-anak itu untuk tumbuh secara lebih baik. Orang tuanya adalah orang tua yang menyadari tentang kekuatan keluarga yang mereka miliki itu, lalu mereka jadikan itu sebagai modal utama bagi penumbuhan anak-anak. Bukan berarti terus kabeh duwe gitu, belum tentu juga. Bisa jadi keluarga yang semuanya serba kecukupan itu belum tentu juga menjadi keluarga yang kuat. Nah, itu cara kita untuk menghibur diri ya. Karena keluarga kita nggak punya apa-apa, jadi cara kita menghibur diri. Dan memang seperti itu gitu. Tidak berarti bahwa keluarga yang kuat itu adalah keluarga yang memiliki banyak fasilitas. Nah, sekarang kita akan melihat Ibu dan Bapak sekalian beberapa poin penting. Ini penelitian dari John Different tentang poin-poin
yang menyebabkan keluarga di 40 negara yang diteliti oleh John Dufresne itu menjadi kuat. Apa yang menyebabkan keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang kuat? Rupa-rupanya tipikal keluarga-keluarga kuat itu di semua negara, di hampir sebagian besar negara yang diteliti oleh John Dufresne itu memiliki karakter dan kondisi yang sama. Dan mudah-mudahan beberapa poin di antaranya kita miliki. Nah, yang pertama adalah apresiasi dan afeksi di dalam keluarga. Jadi, keluarga itu memiliki daya apresiasi dan afeksi yang bagus. Apa poin-poin yang penting untuk kita cermati di situ? Satu dengan yang lainnya itu saling peduli. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini ya, semestinya kepedulian itu menjadi tantangan buat kita semuanya. Dan ini penting juga untuk kita sampaikan kepada wali murid kita di sekolah-sekolah kita, bahwa kepedulian caring for each other itu menjadi satu hal yang penting untuk dimiliki oleh masing-masing di antara keluarga-keluarga kita itu. Ibu-ibu stres menghadapi pembelajaran daring itu salah satunya kan karena tidak saling peduli di antara pasangan. Terus kabeh numpuk neng ibu-ibu gitu. Misalnya gitu, misalnya saja. Atau numpuk di bapak-bapak sehingga begitu numpuk akhirnya jadi stres. Kita bisa berhadapan dengan murid-murid kita dengan sangat baik, tapi begitu ternyata kita harus menghadapi anak sendiri, ternyata ya ujian berat juga. Nah, jadi caring di antara anggota keluarga itu menjadi ciri khas dari keluarga yang kokoh dan kuat itu. Peduli. Bukan peduli amat ya, tapi peduli. Lalu ada persahabatan di antara suami istri, orang tua dengan anak. Yang dibangun itu adalah persahabatan yang akrab satu dengan yang lainnya. Lalu respect satu dengan yang lainnya itu respect. Atau keluarga itu memiliki daya humor, pinter banget untuk menciptakan suasana yang yang enjoy, saling memberikan mampu untuk mencairkan suasana. Itu juga bagian dari keluarga yang kokoh dan kuat itu. Jadi keluarga itu bukan keluarga yang terus gampang tegang, atau sumbunya itu sumbu pendek, apa-apa terus muntup-muntup gitu. Nah, sekali lagi ibu dan sekalian, keluarga-keluarga yang kokoh itu mereka pintar untuk merawat. Bukannya tidak ada ketegangan itu sesuatu hal yang wajar terjadi, tetapi mereka mampu untuk mencairkan suasana itu. Daya humornya itu tinggi satu dengan yang lainnya. Biasanya kalau hubungan antar seseorang itu dekat, itu kan pola interaksinya kan tidak formal gitu. Jadi kalau seseorang itu makin dekat itu kan biasanya satu dengan yang lainnya tidak formal. Saya dekat dengan Mbak Yuni itu hubungannya menjadi hubungan yang tidak formal, tapi kalau saya agak berjarak dengan Bu Yuni itu biasanya komunikasinya menjadi komunikasi yang sangat formal. Tapi kalau tidak hubungan itu dekat, biasanya saling membuli itu kan biasa saja gitu. Poloan itu biasa saja. Kenapa? Karena hubungan dan interaksi yang dekat. Nah, dalam keluarga juga begitu seringkali ya. Beberapa waktu yang lalu karena istri saya tidak bisa, misalnya karena istri saya tidak bisa menemani anak-anak karena harus ke lab misalnya, terus dia bilang nanti yang nemani ayah ya, temani belajar kalian ayah. Terus anak-anak bilang ya asik sih kalau ditemani ayah gitu, nggak tegang. Tapi kelihatannya nggak cukup banyak membantu gitu. Aku asal jenor untuk merokok gitu ya. Nek saya ngancani sinau bapak niki tidak terlalu cukup banyak membantu gitu. Tapi saya melihatnya itu bagian dari cara anak-anak bercanda. Kenapa kok mereka berani bercanda? Mungkin karena memang dia merasa kalau anak-anak melakukan seperti itu mereka tidak akan dimarahi. Artinya ada kedekatan yang terbangun. Nah, ini bagian dari apresiasi dan afeksi di dalam keluarga. Jadi sekali lagi keluarga yang kokoh itu biasanya daya apresiasi dan afeksinya itu
relatif bagus satu dengan yang lainnya. Menyuguhkan teh sehari-hari itu bisa jadi satu hal yang biasa saja, tetapi keluarga yang kokoh itu akan memberikan apresiasi terhadap setiap hidangan dan sajian yang disuguhkan. Mencuci baju itu perkara yang biasa, tapi ketika bapak-bapak ngewangi, nyuci baju, nimbake banyu dan sebagainya, itu ada apresiasi gitu. Hal-hal yang kecil, sederhana, dan itu bisa untuk diajarkan kepada anak-anak sebenarnya. Kalau anak-anak dibelikan hal yang sangat kecil, sederhana saja, mungkin dibawa ke warung untuk beli minuman atau beli makanan yang itu tidak seberapa, mereka kalau terbiasa mereka akan mengucapkan terima kasih ya, terima kasih ya Bu. Itu bagian dari daya apresiasi yang senantiasa dimunculkan di dalam keluarga. Nah, yang kedua adalah komitmen. Keluarga-keluarga yang kokoh itu di 40 negara yang diteliti oleh John Diffrin, biasanya mereka memiliki komitmen yang tinggi. Percaya satu dengan yang lainnya, jujur satu dengan yang lainnya, lalu dapat diandalkan, dan bisa berbagi di antara keluarga itu. Nah, itu memperlihatkan kalau komitmen di dalam keluarga itu terjaga dengan baik. Di masa-masa seperti ini, Ibu dan sekalian, saya kira komitmen perlu untuk kita tumbuhkan dan kita jaga dengan sebaik-baiknya ya. Jadi percaya bahwa anggota keluarga kita itu bisa untuk kita andalkan, kita percaya betul bahwa dia bisa. Makanya salah satu yang memperkuat para ayah di dalam pengasuhan anak-anak sesungguhnya adalah rasa percaya ibu pada suaminya. Jadi kepercayaan seorang ibu bahwa suaminya itu bisa untuk menunaikan tugas-tugas pembimbingan anak-anak itu menjadikan para ayah menjadi lebih nyaman untuk mendampingi anak-anak, dan itu penting. Tapi nek wis dipaidu, waduh, itu jadi merusak. Nah, jadi sekali lagi Ibu dan sekalian, komitmen jadi satu hal yang penting, kepercayaan itu harus senantiasa dibangun, bisa saling mengandalkan satu dengan yang lainnya, ketersediaan untuk berbagi, itu satu hal yang ditemui sebagai bagian dari ciri keluarga-keluarga yang kuat dan kokoh itu. Yang ketiga adalah komunikasi yang positif, positive communication. Jadi positive communication. Keluarga itu menjadi sangat nyaman untuk berbagi, mereka menghindari untuk gampang menyalahkan, lalu mereka dapat berkompromi, mereka menyepakati hal-hal yang bisa memahami perbedaan di antara anggota keluarga. Itu bagian dari positive communication. Mungkin gini, misalnya ketika keluarga menjadi poros utama di dalam proses pembelajaran anak-anak hari-hari ini, mungkin kita akan menemukan situasi ketika gaya masing-masing orang tua itu beda-beda. Misalnya gaya antara ayah dalam mendekati anak-anak dengan gaya ibu mendekati anak-anak mungkin berbeda. Nah, itu bagian dari hal-hal yang saling difahami. Bisa jadi ya kalau hampir sebagian besar ya ibu-ibu itu kalau menghadapi anak-anak itu kan gaya strike-nya kan lebih tinggi dibandingkan bapak-bapak. Kalau anak-anak kira-kira gelindotan gitu, ibu-ibu bisa strike gitu, sinau sing tenanan, ora gelindotan gitu. Tapi perilaku yang sama dari anak-anak bisa jadi akan dihadapi secara berbeda oleh bapak-bapak. Nah, perbedaan gaya seperti ini satu hal yang harus difahami satu dengan yang lainnya. Salah seorang, misalnya gini, salah seorang ibu pernah menyampaikan bagaimana kalau anak-anak itu kok kelihatannya tidak pernah dikerasi sama bapak ya. Kalau waktunya ke masjid, bapak hanya akan mengatakan, yuk saiki nang masjid gitu. Habis itu dia tidak ngoprak-oprak anaknya, tidak ngoyak-ngoyak anaknya, terus
persiapan, habis itu berangkat begitu saja. Saya kan sebel bahwa mosok tugas untuk ngoprak-oprak mesti saya, kata ibu itu. Nah, hal-hal ini kan bagian dari kan ya sesuatu yang harus bisa dikomunikasikan. Dalam komunikasi positif, hal-hal seperti itu, gaya yang berbeda seperti itu bisa untuk saling dikomunikasikan. Sharing feeling, perasaan ibu itu tentang gaya pendekatan si ayah perlu untuk disampaikan. Pilihan-pilihan tindakan yang dilakukan oleh si ayah bisa untuk disampaikan kepada istrinya. Bisa jadi sebenarnya itu perkara yang sederhana saja gitu, bahwa ayah itu menganggap misalnya anak ini toh juga masih kecil, dia belum punya kewajiban, bahwa dia mengingatkan itu iya, dia ingin anak itu tumbuh kesadarannya dengan sendirinya, tidak ada paksaan sama sekali. Tetapi sang ibu punya perspektif yang berbeda. Nah, perspektif yang berbeda itu satu dengan yang lainnya dalam keluarga yang kokoh itu tidak ada kesungkanan sama sekali untuk disampaikan. Dan itu penting untuk ditumbuhkan ya. Kadang-kadang kan ada pendekatan-pendekatan yang berbeda, yang itu disalahpahami. Kenapa? Karena tidak ada pemahaman terhadap pilihan-pilihan dari masing-masing keluarga itu, dari masing-masing pasangan ya, baik suami maupun istri. Yang sebenarnya mungkin amat sederhana gitu. Nah, sekali lagi keluarga yang kokoh, kata John Diffrin, adalah mereka mengembangkan komunikasi yang positif di dalam keluarga mereka. Apalagi yang keempat adalah keluarga itu mampu untuk menikmati kebersamaan. Waktu-waktu kebersamaan itu mereka nikmati dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka beranggapan bahwa quality time itu harus sebanding dengan quantity time. Jadi secara kualitas itu ya memang waktu-waktu yang berkualitas itu ya memang penuh secara kuantitas. Kalau sebelumnya kan kita punya anggapan gitu ya, yang penting kan quality time, waktunya secara kuantitas pendek ya nggak apa-apa, yang penting quality time. Kata John Diffrin, sesungguhnya keluarga yang kokoh itu mereka memanfaatkan, memang betul-betul menyediakan waktu yang penuh bagi kualitas waktu bersama dengan keluarga itu. Seorang ayah misalnya gini, seorang ayah sedang bermain sepak bola dengan anaknya, lalu dia menganggap itu bagian dari quality time, padahal dia main itu sambil mengatakan gendang yole gitu. Gendang yole itu menunjukkan kalau dia tidak terlalu menikmati waktu itu gitu. Jadi dia tergesa-gesa, dia merasa harus bergegas gitu. Ketika bersama dengan keluarga, itu bukan bagian dari menikmati waktu bersama. Menikmati waktu bersama itu yang mereka terlibat betul di dalam keseluruhan waktu bersama dengan keluarga itu. Nah, sekali lagi, keluarga yang kokoh itu mereka mampu untuk menikmati kebersamaan dengan sebaik-baiknya. Mereka bisa berbagi waktu-waktu yang menyenangkan bersama dengan keluarga. Waktu-waktu yang sederhana itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang enjoy saja satu dengan yang lainnya gitu. Dan salah satu yang kita bisa lihat sebenarnya kalau dulu di masa-masa kecil kita, quality time dengan keluarga itu sebenarnya juga sangat penuh gitu. Pagi hari orang tua bisa ke sawah, tetapi perhatikan ada waktu-waktu yang kita itu bareng-bareng ngobrol, meskipun ngobrol itu orang genah gitu, wes ngalor ngidul gitu karo bakar telo neng kebun. Itu bagian dari quality time di masa-masa kita kecil dulu gitu. Dan itu di lingkungan masyarakat kita, di pedesaan, hal-hal seperti itu masih terjaga. Jadi, Ibu dan sekalian, ini yang keempat. Apalagi yang menjadi ciri dari keluarga yang kokoh itu di 40 negara. Yang kelima adalah spiritual well-being, kesejahteraan spiritual. Mungkin kalau bahasa kita, ya kedekatan dan religiusitas itu terjaga di dalam keluarga. Religiusitas itu
ketaatan kepada Allah itu menjadi menumbuhkan banyak hal, menumbuhkan harapan, memperkuat keyakinan, membuat keluarga itu jauh lebih terarah, bisa berbagi nilai satu dengan yang lainnya. Nah, itu bagian-bagian dari spiritual well-being. Yang kalau dalam bahasa kita, Ibu dan sekalian, kita menyadari betul kekokohan keluarga dalam konteks keislaman, dalam konteks Islam itu biasanya sangat dipengaruhi oleh kekuatan ruhiyah dari tiap keluarga. Begitu keluarga itu agak abai terhadap ketaatan pada Allah itu, biasanya keluarga itu juga goyah gitu kan. Coba aja nanti kita perhatikan, kita gampang uring-uringan, itu salah satu diantaranya kadang-kadang karena kedekatan kita pada Allah itu juga bermasalah. Begitu tilawah kita bermasalah, sholat kita bermasalah, wirid dzikir kita bermasalah, kadang-kadang itu membuka peluang bagi kerapuhan di dalam keluarga kita. Itu tadi mungkin gampang uring-uringan, hal-hal sepele jadi persoalan gitu. Kita lihat misalnya tentang perkara ini di surat Al-Kahfi ayat 28 itu. Allah akan menghubungkan antara ghaflah itu dengan wakana amruhu furuto. Ghaflah, lalai, itu dengan wakana amruhu furuto. Wakana amru, dan urusan-urusannya itu menjadi furuto. Furuto itu seperti halnya apa ya? Seperti halnya anggur yang itu lepas satu persatu dari tangkainya itu. Meritili gitu. Jadi urusan-urusannya itu jadi meritili. Yang sebenarnya itu gampang-gampang saja, sederhana-sederhana saja, tapi kemudian persoalan-persoalan itu jadi meritili mboko siji, nggak terurus dengan sebaik-baiknya. Jadi Al-Quran memberikan gambaran bahwa ghaflah, lalai, itu menyebabkan urusan kita itu jadi berantakan. Nah, dalam hal konteks keluarga, kadang-kadang kita juga menemukan situasi-situasi begitu. Ketika keluarga itu tidak terjaga secara ruhiyah, biasanya banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak patut untuk dipersoalkan menjadi mengemuka untuk dipersoalkan. Nah, ini jadi kata different yang menyebabkan keluarga itu kokoh karena mereka memiliki spiritual well-being. Yang ketujuh ya kalau nggak salah ya, adalah kemampuan keluarga itu untuk mengelola stres dan tekanan, mengelola masa-masa krisis secara efektif. Misalnya, bisa jadi kan keluarga kita itu kan tidak pernah terus ajek gitu ya, ada masa-masa naik, ada masa-masa turun, ada masa-masa ada tantangan, ada masa-masa normal gitu, itu hal yang biasa-biasa saja. Ada saat-saat ketika keluarga itu didera oleh persoalan yang harus dihadapi. Nah, keluarga-keluarga yang kokoh itu adalah keluarga yang mampu untuk memanage seluruh persoalan-persoalan itu dengan sebaik-baiknya. Misalnya contoh, hari-hari ini ada banyak keluarga yang terdampak, yang sebelumnya nggak punya persoalan, tiba-tiba dia terdampak. Ada keluarga yang sebelumnya itu biasa-biasa saja, yo kira-kira ononis kayak ngono gitu, secara ekonomi juga ya linear-linear saja. Dalam situasi seperti sekarang mungkin dampaknya tidak terlalu terasa. Ada keluarga yang sebelumnya serba kecukupan, tiba-tiba semuanya terdampak, dan hari-hari ini mereka kehilangan banyak sumber daya. Nah, keluarga itu akan kokoh kalau mereka bisa survive. Di perumahan saya misalnya ada beberapa keluarga yang sebelumnya wah luar biasa, mereka memiliki hampir segala yang dipunyai. Suami kerja di pelayaran, semuanya bisa dimiliki oleh yang bersangkutan. Tetapi pas suaminya pulang, pandemik datang ke negeri ini sehingga sampai sekarang beliau tidak bisa untuk melaut lagi. Wah, itu bagian dari masa-masa krisis menurut saya yang dihadapi oleh keluarga itu, dan mereka harus bisa survive dalam situasi-situasi seperti ini. Ada keluarga yang lainnya sebelumnya beraktivitas di biro umroh dan haji yang semuanya bisa tercukupi dari situasi seperti itu. Tiba-tiba datanglah masa krisis yang menyebabkan keluarga itu harus survive. Nah, keluarga-keluarga yang kokoh itu biasanya
menghadapi situasi yang menekan sekaligus situasi krisis itu mereka bisa mengelola dengan sebaik-baiknya. Daya adaptasi dari keluarga itu baik, daya adaptasinya tinggi. Mereka mampu untuk melihat setiap krisis itu sebagai tantangan dan peluang-peluang. Dan yang berikutnya, mereka menjadikan krisis itu untuk tumbuh secara bersama-sama. Saya masih ingat ketika diminta untuk ngisi, saya lupa ya, biro sosialnya Pemda Kulon Progo. Salah seorang di antara peserta itu adalah ibu-ibu yang ya sebelumnya tinggal, dia asli Jakarta, lalu karena pemutusan hubungan kerja, suami akhirnya ikut suami balik ke Kulon Progo. Begitu di Kulon Progo, keluarga ini harus survive, dan ibu itu bercerita, kami harus survive. Saya pulang ke Kulon Progo, ikut dengan suami, dan setiap hari suami harus nidiki watu, bekerja mencari batu itu. Ketika suatu saat keluarga saya dari Jakarta datang ke Kulon Progo lalu melihat apa yang dilakukan oleh suami dan bagaimana kami bertahan, yang berbes milih gitu. Loh, lah kok anakku saiki dipangani waktu gitu. Kok wis lah balik nang Jakarta dan seterusnya. Tapi kata ibu itu yang menarik, saya memutuskan diri untuk tetap bersama dengan suami dan menghadapi seluruh persoalan-persoalan ini secara bersama, karena saya punya keyakinan situasi itu nggak konstan. Jadi situasi itu nggak pernah konstan. Yang konstan itu adalah komitmen. Komitmen itu yang konstan, tapi situasi itu nggak konstan. Situasi apapun itu nanti akan berubah. Kondisi ekonomi itu berubah, kata ibu itu ya. Kondisi ekonomi itu berubah. Kondisi kesejahteraan itu berubah gitu. Jadi saya meyakini, saya memilih yang konstan daripada yang tidak tetap itu. Sehingga alhamdulillah pilihan saya itu akhirnya berujung sekarang suami jadi dukuh dan kami memiliki peternakan. Nah itu bagaimana keluarga itu mengubah setiap krisis itu menjadi tantangan dan peluang-peluang yang baik. Nah itulah yang menyebabkan keluarga itu menjadi keluarga yang kokoh. Nah poin-poin ini lalu oleh Bu Diana di UGM dan beberapa teman-teman diteliti apakah ada poin-poin ini di Jogja. Ternyata hampir sebagian poin-poin ini dimiliki oleh keluarga Yogyakarta. Tetapi ada satu poin yang ada di keluarga Jogja, tetapi tidak dimiliki di 40 negara itu. Poin yang tidak dimiliki oleh di 40 negara itu. Apa itu? Poin itu adalah keterhubungan. Jadi kalau orang Jawa bilang serawung. Keluarga-keluarga Jawa itu mereka menjadi kokoh, salah satu di antaranya karena mereka serawung satu dengan yang lainnya. Dan itu yang menjadikan keluarga itu menjadi kokoh dan memiliki daya tahan yang cukup. Ini kan ada beberapa keluarga yang terkena COVID. Nah, yang menyebabkan keluarga itu bisa survive itu salah satu di antaranya karena sebelumnya mereka punya kemampuan serawung yang baik, sehingga ketika keluarga itu sedang berhadapan dengan ujian dan cobaan itu, lalu mereka harus dikarantina, keluarga di antara tetangga-tetangganya mereka saling serawung untuk membantu dan menolong. Itu bagian dari kemampuan yang tidak dimiliki di beberapa negara, tapi itu dimiliki oleh keluarga-keluarga Jawa kita. Nah, Ibu dan sekalian, itu sekali lagi beberapa poin penting yang menjadikan keluarga kita itu menjadi keluarga yang kokoh. Dan ini hasil dari riset penelitian di banyak negara. Hanya satu poin yang saya teringat dari John DeFriend itu begini, tidak semua keluarga itu kuat. Jadi tidak semua keluarga itu kuat, tapi setiap keluarga pasti punya kekuatan. Nah itu yang, jadi tidak semua keluarga itu kan kuat, tetapi setiap keluarga pasti punya kekuatan. Nah yang diminta oleh hasil riset ini adalah semestinya setiap keluarga yang berbeda-beda, yang tidak bisa untuk kita bandingkan satu dengan yang lainnya itu semestinya mereka fokus pada sumber-sumber kekuatan yang dimiliki oleh keluarga itu. Jadi,
nanti kita bisa memetakan di antara ibu dan bapak kira-kira kekuatan keluarga kita itu ada di mananya ya. Nah, selain itu ibu dan sekalian, keluarga itu ternyata tidaklah statis, tetapi keluarga itu dinamis. Secara terus-menerus, keluarga kita itu berhadapan dengan tantangan, perubahan, dan peluang-peluang. Karena keluarga kita itu nggak statis, tapi keluarga itu senantiasa dinamis. Persoalan-persoalan yang kita hadapi juga berbeda-beda gitu. Kenapa ini perlu untuk saya sampaikan? Karena dengan kita mengetahui bahwa keluarga itu nggak statis, ada keinginan dan dorongan kita untuk senantiasa mengenali kondisi keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Kita mengenali pasangan kita dengan sebaik-baiknya, terus-menerus gitu, karena nggak ada yang statis. Tantangan dari keluarga di masa-masa awal tentu sangat berbeda ketika anak-anak sudah mulai tumbuh gitu. Mulai tumbuh dengan kuat. Mbak Martekowati itu awal-awal menikah, tantangannya tentu sangat berbeda dengan ketika anak-anak sudah mulai tumbuh gitu. Karakter anak-anak yang berbeda itu menjadi tantangan yang mendinamisasi situasi dan kondisi keluarga. Dan begitu seterusnya. Apa yang dihadapi oleh Mas Sigit Setiawan dan istri itu tentu akan berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh Mbak Yuni, karena masa pernikahannya yang berbeda, tantangannya juga menjadi sangat berbeda. Jadi ini sekedar gambaran saja bahwa keluarga itu tidaklah statis tetapi dinamis. Sehingga karena keluarga itu dinamis, jangan sampai kita luput untuk mengenalinya. Kalau dulu bapak-bapak kita seringkali sok mengeluhkan gitu dengan mengatakan, anu ya, saiki ibumu saiki wis beda, saiki bapakmu saiki wis beda gitu. Kata-kata itu memperlihatkan kalau mereka itu kaget melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri pasangannya. Ketika bapak mertua saya pensiun misalnya, maka ada banyak perubahan-perubahan dan penyesuaian yang harus dihadapi oleh keluarga. Ritmenya berubah, cara pandang berubah, aktivitas berubah, dan itu mempengaruhi banyak hal. Tantangan itu tidak terjadi ketika beliau belum pensiun, tapi tantangan itu terjadi ketika beliau pensiun. Dan kami harus berusaha untuk mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, termasuk ini ya sebenarnya ya. Ketika kita harus berhadapan dengan masa-masa belajar di rumah, rupa-rupanya kita juga berhadapan dengan kondisi yang menantang, karena tidak semua di antara kita siap untuk berhadapan dengan dengan proses pembelajaran anak-anak. Ada keluarga, ada orang tua yang paham bagaimana mendidik, tetapi ada di antara mereka yang juga, jadi orang tua itu harus paham bagaimana mendidik, tetapi sekaligus juga dia ngerti tentang mengoperasikan digital itu. Nah, kita akan menemukan ada orang tua yang ada orang tua yang paham ini ya, tetapi penguasaan digitalnya sedikit. Jadilah orang tua yang agak gagap gitu ketika berhadapan dengan situasi. Cara didik anak iso gitu, tapi begitu memasuki era seperti sekarang, mereka tergagap-gagap memasuki era digital, maka mereka berada di Q1 itu. Ada orang-orang yang mendidik anaknya, dia paham, ngerti, lalu yang berikutnya mereka bisa menguasai teknologi saat ini dengan relatif cepat. Nah, mereka berada di Q2. Ada mereka didik anaknya nggak begitu paham, tapi penguasaan digitalnya oke. Kalau yang ini ya sudah oradong, tetapi sekaligus juga penguasaan digitalnya tidak bisa. Bisa jadi ada banyak wali murid kita itu berada di sini nih, yang mereka tertatih-tatih bagaimana menghadapi anak-anak, sekaligus mereka juga tersiap-siap ketika berhadapan dengan dunia digital. Nah, tipologi orang tua
ini sekedar contoh sederhana bagaimana tantangan-tantangan itu senantiasa dihadapi oleh setiap orang tua. Maksud saya, rupanya kita perlu setiap saat untuk mengenali kondisi keluarga kita dan bagaimana beradaptasi dengan hal-hal baru di sekitar kita. Nah, Ibu dan sekalian, sekarang kalau kita berhadapan dengan situasi kondisi saat ini, apa yang perlu untuk kita lakukan nih? Biar kita itu relatif lebih survive gitu ya. Beberapa poin yang tadi saya sampaikan hasil dari risetnya John DeFriend, kita coba untuk peringkas biar kita lebih bisa fokus. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguatkan komitmen terhadap visi keluarga kita dengan baik. Ini penting gitu. Jadi satu, menguatkan komitmen terhadap visi keluarga kita. Yang kedua, memperkuat ketaatan kita di dalam beragama. Milikilah program-program untuk penguatan sisi ruhiyah dan religiusitas dalam keluarga. Nggak harus yang muluk-muluk gitu ya. Saya kemarin ngobrol dengan salah satu kepala sekolah, kebetulan pas main ke rumah. Kadang-kala target-target, jadilah kalau misalnya kita punya sekolah itu, aja lah, fokus saja pada sekolah kita, target-target sekolah kita, nggak usah terlalu tergiur dengan sekolah-sekolah yang lainnya gitu. Fokus saja pada target kita. Kalau sekolah kita itu memang kita dirikan untuk memperbaiki lingkungan di tengah masyarakat kita yang gawene molimo gitu, ya sudah, fokus saja pada target-target kita, nggak usah terlalu tergiur dengan kondisi sekolah-sekolah yang lainnya. Misalnya, bisa jadi kita mentargetkan hal yang sangat sederhana saja, interaksi di dalam keluarga itu, interaksi kita di dalam Al-Quran itu nggak banyak-banyak, mungkin setengah juz atau berapa halaman, tetapi kadar interaksi dan kedekatan kita dengan Al-Quran itu powerful gitu, itu dekat banget. Itu jauh lebih baik dibandingkan jumlah kita yang begitu sangat banyak, tetapi tanpa ada keterpautan hati kita dengan Al-Quran. Yang kita kejar adalah sisi kuantitas. Nah, masing-masing keluarga mungkin punya ini ya, punya target-target yang berbeda untuk memperkuat ketaatan kepada dalam hal beragama itu yang berbeda, tetapi secara kuantitas mungkin berbeda, hanya secara ruhiyah keterikatannya itu harus punya frekuensi yang sama kuat gitu. Kira-kira gini ya, podo-podo moco yang satu juz, yang satu hanya berapa lembar, tetapi efek secara batiniahnya itu sama gitu. Efek secara batiniahnya sama. Itu sangat memungkinkan untuk dilakukan karena daya masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Kira-kira ada orang yang menghafal Al-Quran itu amat cepat, lalu di keluarga yang lain tertatih-tatih, tersiap-siap untuk menghafal Al-Quran. Ngapal ke Al-Qalam itu ya nanon ora maju-maju gitu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun balik meneh gitu. Wal qalami wa ma yasturun. Nun ora maju-maju gitu. Tetapi kedekatannya dengan Al-Quran, keterpautannya dengan Al-Quran itu sangat tinggi gitu. Itu sangat memungkinkan. Nah, Ibu dan sekalian, sekali lagi masing-masing keluarga mungkin punya target yang berbeda, tetapi keterhubungan di dalam beragama itu efek yang dihasilkannya bisa memungkinkan untuk sama. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas komunikasi dan kadar hubungan dalam keluarga. Ini penting gitu ya. Keterbukaan dan saling empati itu penting untuk ditumbuhkan. Kadar hubungan yang dekat itu juga penting untuk dimunculkan di sini. Termasuk juga keseruan, seru gitu. Para ayah itu sebenarnya target kita kadang-kadang target kita dalam mendidik anak-anak itu tidak sekedar kita itu dekat kok dengan anak-anak, tetapi sekaligus juga menciptakan keseruan saat berhubungan dengan anak-anak, saat bersama dengan anak-anak itu seru gitu, nggak sekedar dekat gitu, tapi seru gitu, dan anak-anak menikmati ketika bersama. Nyun pangapunten, kadang-kala keseruan itu
bisa muncul bukan karena fasilitas yang oke gitu. Berapa banyak hal-hal yang sangat sederhana saja itu bisa menciptakan keseruan. Salah seorang teman menciptakan hal yang sederhana, sangat sederhana, nandur sawi gitu di depan rumah karena kontrakan dia itu kebetulan halamannya sangat luas, lalu itu digunakan untuk nandur sawi bareng dengan anak-anak. Tidak mahal, nandur sawi bareng anak-anak ternyata mampu untuk meningkatkan kadar hubungan yang dekat antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Tapi seru-seruan gitu. Nyirami sawi bareng-bareng itu menjadi satu hal yang seru. Kenapa itu hal yang seru? Karena ada keterlibatan ayah. Ayah melibatkan anak-anak dan ayah itu melibatkan dalam kebersamaan bersama dengan anak-anak dan itu seru banget gitu. Ongkang-ongkangan kira-kira ya, ongkang-ongkangan itu apa istilahnya apa ya Mbak Yuni ya? Kalau kaki main kaki, oh ya ongkang-ongkangan ya. Ya. Itu kan murah banget gitu, asalkan kakinya kuat itu murah banget, tidak harus mahal. Tetapi anak-anak senang. Kadang-kala dalam masa-masa keterhubungan itulah seorang ayah menyadari tentang ini visi, lalu kebersamaan itu diubah menjadi proses pembelajaran bagi anak-anak. Betapa banyak hal-hal yang sangat sederhana, nandur jagung misalnya itu sederhana banget, tetapi itu bisa diubah menjadi pembelajaran kok bagi anak-anak oleh seorang ayah yang kreatif gitu. Mungkin anak itu akan bertanya, ayah, apa enggak kasihan biji jagung itu ditanam, bagaimana dia bernafas? Itu pertanyaan anak-anak gitu. Nah, pertanyaan yang sederhana kadang-kala bisa menjadi pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Jadi bisa menjadi pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Oh, coba perhatikan, jagung ini kalau dia memang harus begitu, dia harus ditanam, dikasih rabuk, itu bau, itu enggak enak. Tetapi dengan cara seperti itu, kita lihat beberapa hari kemudian dia akan tumbuh. Dia akan mekar, dia akan tumbuh menjadi besar. Jadi hidup ini ya kayak kira-kira kayak gitu. Ada banyak tantangan yang nggak mengenakan, tetapi itu tidak jadi masalah selama dia menjadi tumbuh. Buah anakku paham atau tidak, tapi suatu saat dia akan teringat kok. Ada kebersamaan antara dirinya dengan ayah, dan dalam masa-masa kebersamaan itu ada nilai yang ditanamkan pada anak-anak. Jadi sebenarnya ada banyak hal di dalam kebersamaan kita dengan anak-anak itu yang bisa untuk kita ubah menjadi proses-proses pembelajaran. Anak-anak latihannya beda, itu pembelajaran yang luar biasa. Suatu saat pengalaman itu bisa kita recall ya. Jadi pengalaman ngelatih bocah naik sepeda, suatu saat itu bisa kita recall ulang, kita munculkan ulang untuk kita jadikan sebagai metafor menjadi tautan pada pembelajaran yang lainnya. Ketika misalnya anak-anak merasa males betul untuk belajar daring itu, sinau matematika angel, menyerah, terus nangis, rupa-rupanya pengalaman naik sepeda bareng, belajar naik sepeda bareng itu bisa kita recall. Adik ingat nggak waktu naik sepeda bareng? Sulit nggak? Sulit. Awalnya sulit. Jatuh nggak? Jatuh. Kenapa sekarang adik bisa naik sepeda? Ya karena berlatih. Adik pernah menyerah nggak? Kalau misalnya waktu itu adik menyerah, kira-kira bisa atau tidak? Jadi rupa-rupanya pengalaman-pengalaman masa lalu itu dari kebersamaan bersama dengan anak, suatu saat bisa kita recall ulang dan itu menjadi trigger untuk menanamkan nilai pada anak-anak. Tapi syaratnya ini tadi ya, ada bangunan kualitas, komunikasi dan kedekatan dengan keluarga yang terbangun. Ayah yang dekat dengan anak-anak, ibu yang dekat dengan anak-anak, dan itu memungkinkan untuk kita lakukan. Yang keempat, bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita itu menjadi keluarga yang kokoh?
menjadikan tantangan sebagai pembelajaran dan penanaman nilai serta keterampilan hidup. Jadi ini bagian dari kesadaran bahwa keluarga kita itu madrasah, keluarga kita itu sekolah. Sehingga sebagai sebuah madrasah, orang tua itu adalah guru bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, karena posisi kita sebagai guru, setiap tantangan apapun yang dihadapi, itu harus kita ubah menjadi pembelajaran dan penanaman nilai serta keterampilan hidup pada anak-anak. Gitu. Ibu dan sekalian, saya sangat bersyukur karena hari-hari ini, meskipun repotnya bukan main ya, tapi menurut saya kita patut bersyukur hari-hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai anak-anak. Repot, jelas repot. Tetapi kalau kita nggak bersama dengan anak-anak, ini pikiran saya aja, kalau saya nggak bersama dengan anak-anak hari-hari ini, mungkin ada banyak hal yang anak-anak itu memperolehnya bukan dari kita. Anak-anak memperolehnya dari guru-guru mereka. Kalau saya aja kadang-kadang mikir gitu, bayangkan Al-Fatihah saja, itu yang ngajari guru mereka. Bacaan-bacaan sholat itu yang ngajari siapa? Yang ngajari guru-guru mereka. Lalu saya kan delek-delek mikir gitu, lah terus aku kontribusinya ke apa gitu? Apa yang saya tanamkan pada anak-anak? Kira-kira bayangkan seluruh saham-saham dia tumbuh itu dimiliki oleh guru-guru mereka dan bukan dari ayahnya. Sehingga ketika anak-anak itu dikembalikan dalam tanda kutip ke orang tua hari-hari ini, saya berusaha untuk mensyukurinya karena Allah memberikan saham bagi pertumbuhan anak-anak saya itu agar ada keterlibatan dari diri saya. Nah, bagaimana caranya? Kita berusaha untuk menjadikan apapun dari obrolan-obrolan kita itu nanti balik-baliknya ke sini nih. Obrolan apapun itu masih nanti balik-baliknya ke sini. Kita ngobrolkan tentang Harry Potter, nonton film Harry Potter, balik-baliknya kita diskusi banyak hal gitu. Dan tidak sekedar bahwa kita dapat kesenangan karena ada hiburan gitu, tetapi sekaligus juga ada nilai yang tetap terjaga dan tertanamkan gitu. Saya nganti bingung gitu, nonton Harry Potter kok ketok iso maknane ketok perang Badar karo perang Uhud gitu. Sakjane rada meksa-meksa gitu. Tetapi ya wis langsung penting nilai tertanamkan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kala kita bermain rubrik atau bermain apapun gitu, itu balik-baliknya ujung-ujungnya nanti adalah pada penanaman nilai. Dan bisa begitu kita sudah terbangun itu kadang-kala nilai-nilai itu resiprokal. Maksudnya tidak sekedar dari kita, kadang-kala anak-anak yang merefleksikan. Misalnya habis nonton Harry Potter atau apapun gitu, tiba-tiba anak-anak berseloroh, kok itu kayak tantangan-tantangan di dalam Harry Potter itu persis seperti halnya perang Badar ya, misalnya gitu. Nah itu sudah mulai resiprokal. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya karena kebiasaan kita untuk menanamkan nilai pada apapun ketika kita berbincang dan ngobrol dengan keluarga kita itu. Yang kelima adalah menata ulang manajemen sumber daya keluarga. Ketika hari-hari ini kita berhadapan dengan krisis, rupa-rupanya ini perlu untuk kita tata ulang nih, menata ulang manajemen sumber daya keluarga kita. Dan yang keenam adalah memetakan faktor penguat keluarga sekaligus potensi krisisnya itu ada di mana. Ini bagian dari yang tadi kita lihat ma'rifah, pengetahuan kita terhadap kondisi keluarga kita. Faktor penguat keluarga kita itu ada di mana, faktor celah adanya krisis itu ada di mana. Dan itu perlu untuk kita petakan di antara suami dan istri, agar kita bisa lebih siap ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi yang nanti akan kita hadapi bersama-sama itu. Nah, Ibu dan sekalian, kira-kira ini bagian dari kompetensi yang membentuk kualitas keluarga yang sehat dan tangguh itu. Kalau kita coba sederhanakan, kemampuan melakukan apresiasi afektif, komunikasi yang efektif, pengalokasian waktu bersama, yang menyenangkan, dan kemampuan mengatasi situasi stres, krisis, dan konflik. Nah, mungkin saya akan sebentar. Kita sampai jam berapa, Nji? Mbak Yuni? Nggak usah lama-lama ya?
Weh, ya sing suwe. Apalah. Nah, sekarang apa yang perlu untuk kita lakukan pada keluarga kita? Ibu dan sekalian, coba kita menentukan, karena visi keluarga kita itu sebenarnya kan sama, itu given, diberikan oleh Allah SWT untuk kita semuanya. Apa biar kita kelak dikumpulkan bersama-sama lagi di surga. Nah, sekarang agar kita itu dikumpulkan bareng-bareng lagi di surga, kira-kira value apa yang harus kita pegang dalam keluarga? Value dalam keluarga kita itu apa gitu? Tentu masing-masing keluarga ditentukan saja kira-kira value-nya apa. Mungkin masing-masing keluarga punya value yang berbeda-beda yang akan dipegang ya. Jadi bikin saja value utama keluarga kita itu apa. Misalnya ya, kenapa perkara value ini penting? Karena komunikasi dalam keluarga itu kan bukan sekedar perkara teknik berinteraksi, tetapi sebenarnya adalah berkaitan dengan value dan nilai dalam keluarga itu. Bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan kita itu kan sebenarnya dipengaruhi bukan sekedar teknik, tetapi itu perkara value, nilai yang kita kembangkan di dalam keluarga. Kalau kita bareng-bareng dengan anak itu kan bukan perkara teknik bagaimana kita berdekatan dengan anak-anak gitu, bagaimana teknik ngomong kita gitu. Lebih dalam dari sekedar teknik itu kan sebenarnya perkara nilai yang kita yakini dan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita itu. Nah, demikian pula halnya dengan keluarga kita. Nah, coba sekarang kalau saya tanya gitu, masing-masing keluarga kita itu value-nya apa gitu. Ketika kita berinteraksi dalam keluarga. Coba aja dipilih gitu. Kira-kira value dalam keluarga kita itu apa? Mungkin ada di antara kita yang merumuskan value kita pertama adalah kita mungkin pertama adalah risalah misalnya gitu ya. Jadi keluarga kita pokoknya dalam setiap, dan itu harus kita sampaikan kepada anak-anak dalam obrolan-obrolan kita gitu. Pokoknya value kita dalam keluarga satu itu adalah khidmat misalnya gitu. Value kita adalah khidmat, pelayanan. Kita harus melayani satu dengan yang lainnya. Ayah harus bisa melayani ibu dengan sebaik-baiknya. Ibu bisa melayani ayah dengan sebaiknya. Kenapa? Karena value yang akan kita pegang adalah khidmat. Jadi value yang akan kita pegang adalah pengkhidmatan kita kepada sesama. Kenapa pengkhidmatan menjadi penting? Mungkin kita bisa merujuk pada nilai-nilai apa yang disampaikan oleh Islam itu. Oke saja, nggak masalah gitu. Jadi itulah yang nanti akan mewarnai keluarga itu ya. Jadi itulah yang nanti akan mewarnai seluruh keluarga itu karena itu bagian dari khidmat. Ketika seorang ayah pulang ke rumah lalu dia bilang aku capek, pegel banget gitu. Value khidmat itu mungkin akan ditangkap oleh keluarga yang lain. Ayah mau diinjak-injak gitu. Ayah mau dipijitin. Itu bagian dari value yang diyakini dan disadari oleh yang lainnya. Ketika anak-anak berkeluh kesah gitu, ayah kakiku capek gitu, value khidmat itu yang nanti akan menggerakkan dan mendorong seorang ayah untuk mijitin anak-anaknya, gitu loh ya kira-kira ya. Jadi begitu pula kalau misalnya ada ibu lalu mengatakan ada yang bisa bantu nggak ngulek berambang gitu, itu langsung kalau value itu kita pegang dan masing-masing keluarga itu menyadari tentang value keluarga itu adalah khidmat, maka anak-anak mungkin akan berundang aku. Kenapa? Karena itu bagian dari khidmat. Gitu. Itu bagian dari pengkhidmatan, melayani orang lain lebih-lebih di dalam keluarga itu. Jadi itu hal yang sederhana. Bisa jadi nanti keluarga yang lain punya value yang berbeda-beda. Nah, salah satu di antaranya, misalnya kita contohkan
nilai pengkhidmatan atau pelayanan. Sehingga mungkin suatu saat kita pulang ke rumah capek luar biasa, lelah, tiba-tiba anak mengatakan, ayah ada waktu enggak, aku pengen cerita. Secapek-capeknya kita, karena value dalam keluarga itu adalah khidmat, maka mau tidak mau kita akan memberikan ruang anak-anak untuk bercerita banyak hal. Kenapa? Karena kita menyadari, oh ada, ini kan sudah kita sepakati bersama bahwa value kita adalah khidmat. Mungkin anak-anak akan melihat wajah ayahnya gitu, kok katanya budak banget, capek, begitu capek, anak-anak akan teringat gitu, oh iya, pengkhidmatan, pelayanan. Ya sudah, ayah ceritaku tak tunda dulu, kamu ayah istirahat terlebih dahulu, nanti habis ayah istirahat, nanti aku tak cerita. Jadi itu kalau value dari keluarga itu bisa difahami bersama-sama oleh keluarga. Bisa jadi ada value keluarga itu adalah apa ya, misalnya pelayanan kepada pada orang lain. Keluarga itu akan lebih mementingkan kepentingan publik dibandingkan dengan dirinya sendiri. Atau ada value keluarga itu adalah value dakwah, sehingga untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan dakwah dan umat itu akan menjadi prioritas dari keluarga itu dibandingkan dengan yang lainnya. Ketika semua itu terfahami, maka keluarga itu menjadi menyadari bahwa oh iya, waktu ini adalah waktu orang tuaku sedang dipanggil untuk melakukan itu. Jadi ibu dan bapak sekalian, sekali lagi value itu masing-masing orang menjadi, masing-masing keluarga maksud saya itu bisa berbeda-beda. Tetapi menurut saya itu penting dan perlu untuk dirumuskan oleh setiap keluarga Muslim itu. Apa yang menjadi bagian nilai yang dipegang oleh keluarga itu menjadi penting. Bisa jadi value dari keluarga itu adalah risalah misalnya. Pokoknya semua hidup kita, semua aturan kita harus berpijak kepada risalah kenabian itu. Kalau adik, kakak senang dengan seseorang, bolehkah main bareng dengan lawan jenis, bolehkah ngerokok, bolehkah, itu semuanya harus kita kembalikan kepada risalah, kepada syariat itu kira-kira boleh atau tidak. Jadi anak-anak akan terpandu ketika berada pada situasi-situasi yang mereka harus memilih karena rujukan utama pilihan mereka itu menjadi jelas. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk menanamkan value itu? Salah satu diantaranya ya kita perlu untuk sosialisasikan kepada anak-anak, kepada keluarga kita. Ini value yang akan kita pegang dalam keluarga ini. Bisa jadi ibu dan bapak sekalian, orang tua, ayah dan ibu sudah merumuskan tuh value-nya apa. Kalau perlu untuk dengan redaksional yang menarik gitu, dengan singkatan yang menarik, itu akan lebih bagus lagi gitu. Oh, value kita adalah Ibnu Mas'ud, I apa, B apa, monggo aja gitu. Tapi itu bagian dari rumusan-rumusan yang memudahkan setiap anak-anak mengetahui value dari keluarga yang akan dibangun itu. Dengan cara seperti ini, sebenarnya kita sedang melatih anak-anak kita untuk mengelola keluarga dengan jauh lebih baik. Jadi kita sedang mengajari anak-anak mengelola keluarga dengan lebih baik. Apa pelajaran utamanya? Bahwa keluarga ayah dan ibunya itu dulu itu dibangun melalui landasan yang kokoh. Dan itu pasti akan tertanam betul pada diri anak-anak. Repotnya selama ini, kadang-kala anak-anak tidak pernah kita libatkan pada bagaimana kita mengelola keluarga. Padahal kalau kita mencoba untuk melibatkan anak-anak di dalam pengelolaan keluarga itu, mereka akan jauh lebih matang, mereka bisa belajar banyak pada bagaimana orang tuanya itu mengelola keluarga. Sekali lagi, betapa banyak anak-anak yang sebenarnya mereka
menjadikan orang tuanya itu sebagai rujukan. Jadi betapa banyak anak-anak yang menjadikan orang tuanya itu sebagai rujukan. Dengan cara seperti itu, sekali lagi kita sedang tanpa sadar mematangkan anak-anak agar mereka itu siap untuk suatu saat mengelola keluarga mereka. Sekecil apapun mereka saat ini ya, tapi mereka akan nyadar, oh iya, keluarganya bapak dan ibu itu dulu kami seringkali kumpul bareng-bareng di ruang keluarga, lalu kita mengevaluasi setiap pekan. Adakah di antara kita yang tidak yang keluar dari nilai dalam keluarga kita? Karena kami dulu itu keluarga kita itu mendasarkan nilainya pada ini. 4 poin besar yang menjadi pijakan dalam keluarga kami gitu. Nah, itu sesuatu yang sangat tertanam betul pada diri anak-anak. Ketika suatu saat mereka akan menikah, pasti mereka akan membangun keluarga mereka dengan cara yang sama. Value-nya mungkin, value anak-anak mungkin ya rumusannya bisa berbeda dari rumusan yang dibangun oleh orang tuanya. Tetapi cara mereka mengelola keluarga itu bisa jadi akan memiliki pola yang sama kokohnya. Nah, kenapa begitu? Ibu dan Bapak sekalian, keluarga yang kokoh itu biasanya dia berlandaskan pada value, nilai, tetapi sekaligus juga kompetensi yang bagus. Keluarga yang punya value yang kokoh itu, lalu kompetensinya bagus, ini keluarga yang barokah itu di sini nih. Karena dia punya value, dihidupkan oleh value, dikelola berdasarkan pada value dan nilai, tetapi sekaligus punya kompetensi yang cukup bagus. Nah, ada keluarga yang rapuh itu di sini nih. Ada keluarga yang rapuh. Dia berpijak pada nilai, tetapi dia nggak punya kemampuan kompetensi yang baik dalam pengelolaan keluarga. Karepe iki kira-kira gitu. Karepe iki apik, nek arep ngandani anak iki karepe apik, ning carane iki ora bener gitu loh. Caranya itu tidak sesuai, tidak tepat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kompetensi yang cukup bagaimana memberitahu anak-anak. Berapa banyak kita terjebak di sini kan? Karepe apik, tapi cara-caranya kurang tepat gitu. Lalu ada keluarga yang carane pinter, tetapi value-nya nggak ada, value-nya negatif. Ini keluarga yang palsu itu gini, lihat ketoknya cara ngandani nih ape, alus gitu. Tetapi sebenarnya di balik itu nggak ada value yang ditanamkan sama sekali. Kedekatan dengan keluarga, kedekatan dengan anak-anak, oh bagusnya luar biasa. Ngalah-ngalah ke mereka yang punya value, tapi masalahnya ternyata nilai yang ditanamkan tidak terlalu cukup kokoh. Nah, kalau yang ini sudah nggak usah kita hadapkan ya, wis value-nya rano gitu, kemampuannya tidak ada gitu. Nah, ini keluarga yang amburadul itu di sini nih. Nah, tentu nah sekarang kita berada di mana? Kalau kita berada di sini, berarti kita harus ke sini. Kalau kita berada di sini, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki value kita, menguatkan sisi value kita, biar kedekatan kita dengan anak-anak, kedekatan kita dengan pasangan itu memiliki nilai yang kokoh itu. Ada pengaruhnya, coba kita lihat pada bagaimana misalnya kita bersama dengan anak-anak. Bukankah hampir sebagian besar itu dipengaruhi oleh cara kita, tidak sekedar cara kita, tapi sekaligus juga dipengaruhi oleh value kita itu. Misalnya, cara kita untuk berinteraksi, pola pengasuhan kita dengan anak-anak itu seringkali dipengaruhi oleh value yang ada dalam diri kita. Kalau kita beranggapan bahwa anak-anak itu harus kita atur, kita kelola sedemikian rupa, bisa jadi nanti kita akan terjebak pada
gaya-gaya yang otoriter dalam pengasuhan anak. Jadi kedekatan kita dengan anak, bagaimana kita ngomong dengan anak, itu bukan sekedar pada perkara teknik, tetapi sesungguhnya dia sangat dipengaruhi oleh nilai yang kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira itu Ibu dan Bapak sekalian. Kalau misalnya ada yang hendak didiskusikan, dipersilakan. Gitu aja ya Mbak Yuni ya. Monggo. Ya, sudah ada yang tanya kayaknya. Monggo Ya, Pak. ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Ustadz. Mungkin saya bacakan saja ya, supaya bisa dijawab oleh Ustadz. Oke, sebentar ya. Saya tampilkan dulu pertanyaannya. Oke, ini yang pertama tampil di chat saya ya. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara atau kiat untuk kami keluarga baru yang baru saja menikah untuk menjadikan keluarga yang kokoh ke depannya, dan cara atau kiat untuk menentukan value untuk istri dan anak-anak agar nanti menjadi keluarga yang kokoh. Monggo Ustadz. Baik. Bagaimana kita pertama kali untuk mengokohkan keluarga kita dengan lebih baik? Pasangan, saya kira perlulah untuk meluangkan waktu suami istri itu untuk menentukan kira-kira visi ke depan seperti apa, nilai yang akan dibangun itu seperti apa, dan itu bagian dari hal yang disepakati di awal. Kalau kesadaran itu muncul di awal, itu akan sangat bagus. Jadi kita perlu untuk membangun kira-kira keluarga ini, visi ke depan mau kita ciptakan seperti apa, dengan value yang seperti apa. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan, hampir semua langkah-langkah kita itu kan sangat dipengaruhi oleh visi dan nilai yang kita bawa. Misal, contoh sederhana saja lah. Begitu keluarga kita itu kita bangun berdasarkan value dakwah, bisa jadi ada sekian sumber daya keluarga kita itu habis atau tersalurkan ke sana gitu. Bayangkan ketika semua itu tidak difahami oleh pasangan, itu bisa berantakan gitu. Rumah yang setiap hari mungkin akan didatangi oleh banyak tamu. Nah, kalau sudah banyak tamu itu mungkin juga ada sumber daya keluarga yang harus tersedot ke sana. Itu kalau tidak ada frekuensi yang sama dari suami dan istri, itu akan berat. Jadi itu akan berat. Sekarang kita coba lihat apa yang menyebabkan para sahabat itu, misalnya kayak Abu Bakar, itu dengan enteng bisa menginfakkan hartanya di jalan dakwah. Saya kok melihatnya karena keluarga juga memiliki kontribusi besar, paling tidak frekuensi untuk berinfak itu juga disadari sepenuhnya oleh keluarga, dan itu yang menjadikan semuanya serba enteng gitu. Jadi semuanya menjadi serba enteng. Kenapa? Karena value itu ada di sana. Contoh sederhana, begitu value kita adalah value dakwah, pasangan suami istri menyadari bahwa ayah, kita semuanya itu
dipertemukan oleh dakwah. Kita nikah juga karena dakwah. Semuanya akan kita hibahkan sepenuhnya bagi dakwah. Jadi mungkin saya harus siap sebagai istri, saya harus siap kalau sewaktu-waktu ayah akan lebih banyak di luar. Tiba-tiba harus rapat yayasan, tiba-tiba harus ini, harus itu gitu. Itu semuanya menjadi bagian dari kesadaran sehingga kita memiliki frekuensi yang sama. Bu, kita dipertemukan oleh pendidikan, hidup kita itu untuk bisa mendidik orang lain. Jadi mungkin rumah ini akan terasa penuh makna, akan penuh barokah kalau ya sudah kita siapkan rumah ini sesempit apapun, sesederhana apapun, kita berharap rumah ini menjadi rumah bagi pendidikan, bagi proses pendidikan. Jadi mungkin akan lebih baik kalau rumah ini ramai oleh anak-anak tetangga, mereka datang kemeriah. Jadi nggak masalah mungkin dinding-dinding ini akan banyak coretan, tetapi mudah-mudahan itu bagian dari kebarokahan. Hal-hal seperti itu kan bisa untuk diomongkan bersama, dirumuskan bersama. Begitu rumah kita itu kemeriah karena proses-proses seperti itu, pasti keluarga itu akan terganggu gitu. Jadi keluarga itu pasti akan terganggu. Tapi ketika itu menjadi pilihan bagi keluarga itu jauh lebih bisa disadari bersama, bisa difahami dan dimaklumi bersama. Nah, jadi apa yang perlu untuk dilakukan oleh sebuah keluarga muda? Seringlah untuk mengobrol dan berbincang. Satu, merumuskan visi dan nilai di dalam keluarga itu. Yang kedua, berusaha untuk memahami pasangan kita dengan sebaik-baiknya, karena ini baru pasangan muda, memahami pasangan kita, karakter mereka seperti apa, kecenderungan mereka seperti apa, gaya komunikasi mereka seperti apa, dan itu penting untuk keterbukaan itu penting untuk saling dilakukan gitu. Termasuk juga hal-hal yang disukai dan tidak disukai gitu ya. Itu bagian dari hal-hal penting yang perlu untuk dilakukan oleh keluarga itu. Nah sekarang bagaimana untuk merumuskan value di dalam keluarga? Bincangkan dengan pasangan kira-kira prioritas bagi keluarga kita saat agama menjadi value utama kita, menjadi panduan utama kita, itu nggak bisa diotak-atik gitu misalnya gitu ya. Lalu ya kita sepakat itu, tetapi aku kan bukan orang yang sudah baik, aku masih berproses Bu. Ya kalau misalnya ada kurangnya nanti aku diingatkan. Mungkin ada di antara keluarga itu mengatakan value kita adalah tarbiyah dan pendidikan. Jadi pokoknya keluarga kita harus menjadi keluarga yang pembelajar. Harus pembelajaran itu harus menjadi nilai dalam keluarga kita. Ada hal yang baru kita akan belajar bersama-sama. Ada yang kurang pokoknya spiritnya kalau ada hal yang kurang dari keluarga kita, dari aku, dari kamu, kita harus ingat nilai keluarga kita adalah pembelajaran. Kamu harus mendidik aku, kamu harus mengingatkan aku. Misalnya gitu ya. Itu hal-hal yang disepakati bersama, sehingga ketika istri misalnya mengingatkan suami itu kita langsung ingat, loh jangan marah karena bukankah kita pernah memutuskan bahwa nilai dari keluarga yang akan kita bangun adalah nilai pembelajaran. Jadi ayah nggak marah, anak-anak nggak marah ketika diingatkan. Kenapa? Karena diingatkan itu bagian dari value dalam keluarga itu gitu. Atau mungkin ketika misalnya ya beberapa waktu yang lalu seorang ibu pernah bertanya gitu, Pak bagaimana ya, apa yang harus saya lakukan, suami saya itu dia sholatnya masih amburadul, kadangkala bolong-bolong, saat-saat tertentu sholat, saat-saat tertentu enggak, kalau diingatkan enggak pernah diturut, tapi suami saya itu ya baik-baik saja, dengan keluarga juga baik-baik saja, dia akhlaknya baik gitu, hanya perkara sholatnya dan seterusnya gitu ya. Nah ketika nilai dalam keluarga itu adalah pembelajaran, istri itu kan pahamnya, oh iya
ini kan sebuah proses. Jadi dia tidak ingin segera instan untuk tiba-tiba suaminya menjadi baik seketika gitu. Tapi dia menyadari, oh ya ini bagian dari proses, saya harus mendampingi suami saya agar memiliki kesadaran bahwa sholat itu penting. Bahwa sholat itu penting dan tidak bisa main-main di situ. Maka istri itu mungkin akan memiliki kesabaran yang jauh lebih ekstra untuk mendampingi anak-anak. Mungkin juga dia punya pandangan yang lain, dengan cara seperti ini berarti ini peluang dari Allah SWT untuk mendakwai suami dan seterusnya. Tapi kalau enggak, maka yang terjadi adalah uring-uringannya menjadi dominan, ya kan? Karena apa? Karena istri lebih menuntut pada sisi hasilnya bahwa suami harus seperti ini tanpa mengindahkan tentang proses yang harus dijalani oleh suaminya dan begitu seterusnya. Gitu. Nah itu contoh sederhana saja ya, bahwa rupa-rupanya nilai di dalam keluarga itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita tumbuh. Contoh sederhana, ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian punya anak di asrama, lalu dia sudah ditempa begitu sangat luar biasa oleh sekolah. Tiba-tiba hari-hari ini dia harus pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, hampir semua anak-anak itu karakternya nyaris sama gitu, malas-malasan gitu tuh. Padahal ketika di asrama, spiritnya luar biasa. Tapi begitu di rumah, yo hampir semuanya sama gitu. Tapi ketika keluarga itu punya visi, punya nilai pembelajaran bahwa apapun yang terjadi, ini bagian dari proses pembelajaran, maka kita akan menempatkan diri kita itu persis seperti halnya seorang guru, seorang murabi, seorang dai yang membimbing orang lain dengan penuh kesabaran dan ketelatenan gitu. Nah, itu contoh-contoh sederhana saja. Rupa-rupanya sekali lagi nilai itu memandu kita di dalam bersikap. Nilai itu memandu kita di dalam bertindak. Kira-kira begitu, Nggih. Mohon maaf. Dari Bu Yatni misalnya. Bagaimana membangun hubungan antara ayah dan anak? Bagaimana membangun hubungan antara ayah dan anak biar lebih dekat? Ibu dan Bapak sekalian, pertama kita harus mengetahui gaya dan style dari pasangan kita ya. Itu penting gitu. Kita harus mengetahui gaya dan style dari pasangan kita. Bisa jadi bukan karena nggak dekat gitu, tetapi ya memang gaya ini rada cool gitu. Bisa jadi begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang harus kita lakukan pertama menurut saya, walau nanti mungkin Ibu dan Bapak sekalian yang lebih senior bisa menambahkan. Tugas seorang istri, dia harus membangun persepsi yang positif. Membangun persepsi yang positif tentang ayah pada diri anak-anak. Sebagaimana juga hal yang sama harus dilakukan. Seorang suami, seorang ayah, dia harus membangun persepsi yang positif anak-anak pada ibu mereka. Itu menurut saya satu hal yang penting yang harus dilakukan. Jadi bisa jadi begini, ada ayah-ayah yang cool, yang dingin, tidak bisa mengekspresikan itu secara berbeda dengan yang lainnya gitu. Kayak ekspresinya berbeda dengan yang lainnya. Aku kurang ngerti, Mas Marsudin kira-kira ya ekspresinya. Tapi yang harus kita lakukan pertama adalah pasangan itu harus membangun persepsi yang positif tentang pasangannya pada anak-anak. Misalnya, mungkin seorang istri akan mengatakan pada anak-anaknya di kesempatan yang longgar dan senggang dalam situasi-situasi berduaan dengan anak itu, kamu ayah seperti apa? Nah, ibu itu lalu meluruskan persepsi anak-anak
tentang ayah mereka, itu satu hal yang penting. Kamu salah kalau kamu punya anggapan seperti itu. Tahukah bahwa sesungguhnya ayah itu sangat perhatian tentang kamu. Seringkali kalau kami berbicarakan kecuali kamu, tidak ada yang ditanyakan kecuali kamu. Tapi memang ayah tidak mungkin akan mengekspresikan itu secara vulgar pada dirimu. Mungkin itu hambatan ayah dan ibu akan membantunya agar kalian dekat. Itu bagian dari cara kita untuk membangun persepsi. Ojo malah dikompori, meneh karo kowe wong karo ibumu ya ora pernah perhatian. Itu namanya kompor gitu. Itu buzzer gitu. Provokator gitu. Bukan begitu. Demikian pula halnya apa yang harus dilakukan dengan anak-anak, apa yang harus dilakukan ketika anak-anak punya persepsi yang berbeda tentang ibu mereka. Yang harus dilakukan adalah membangun pasangan kita di hadapan anak-anak. Oh, bunda ini galak nemen gitu. Ya Allah, aku membangun persepsi kowe wedi. Oh, iya, aku takut sama bunda. Lah bapakmu ya wedi aja meneh kowe gitu. Itu nah, kita harus membangun persepsi. Mungkin anak di masa-masa WFH itu anak iso gitu. Ibu bisa marah gitu. Ibu-ibu bisa marah, reda, para ayah harus menciptakan jembatan untuk menghubungkan anak dengan pasangan kita.